Panggil saja aku Meme. Aku lulus SMK tahun 2018 dengan impian pada umumnya lulus SMK atau SMA. Aku berusaha sebisa mungkin daftar ke beberapa PTN di luar kota. Tapi akhirnya mungkin belum rezekiku. Nggak ada satupun PTN yang diterima. Karena sudah habis waktu dan tenaga, omku nyaranin untuk kuliah tahun depan saja. Tapi takutnya aku sudah males, udah nggak mood lagi. Akhirnya mau nggak mau aku daftar di PTS ternama di kotaku. Ya, seperti biasa, aku daftar dan tes langsung keterima. Namanya juga PTS kan. Ternyata aku daftar di PTS itu seminggu sebelum ospek. Sudah bener-bener mepet banget, karena aku minim dapat informasi mengenai pendaftaran. Setelah urusan kampus, aku mulai cari kos yang aku dapat dari saran teman. Tapi sayangnya kos itu penuh. Tapi ibu kos yang punya kos penuh ini nyaranin aku buat ngekos di depan. Di sana ada kos, siapa tahu masih ada kamar kosong. Aku pikir daripada nggak dapat sama sekali, akhirnya aku langsung gas ke sana. Dan betul, di sana ada kos, tapi bentuk bangunannya tua. Alhamdulillah, ada satu kamar kosong. Dan langsung aku iakan, karena kamar ini lumayan luas dibanding kamar yang lain yang sudah terisi. Ngomong-ngomong, aku jelasin dinahnya ya. Jadi, kamar kos ini berderet lorong dan posisi punggung-punggungan dengan kamar kos lainnya. Ada 2 gerbang juga di kosku ini. Ada gerbang depan dan gerbang belakang. Suasananya memang sangat singgup, gelap, beratmosfer serem gitu. Bisa bayangin gak sih? Soalnya nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Ya maklum, karena bangunannya tua. Siang hari pun kalau nggak nyalain lampu bakalan gelap. Kira-kira begitulah suasananya. Ngomong-ngomong, kamarku ini di lantai 1 ya, karena sudah mepet banget perkuliahan. Harga kos yang terbilang murah dengan fasilitas lengkap. Akhirnya aku bertahanlah di sana. Aku awalnya masih parnoan, jadi nggak mau tidur sendirian. Akhirnya beberapa hari aku tidur di kos temanku. Sudah disaranin sama ibuku buat pindah kos saja, tapi aku menolak karena takutnya ribet. Di kosku juga sudah murah, jadi aku perlu terbiasa saja. Sudah seminggu aku tidur di kos temanku. Akhirnya aku tidur juga di kos sendiri. Disinilah aku merasakan hal yang benar-benar ganjil. Di kos belakang ini juga lebih banyak orang yang kerja ketimbang mahasiswa sepertiku. Jadi aku lebih sering sendirian di kosan. Kejadian pertama ini tengah malam. Posisinya sekitar jam 10-an. Setiap habis maghrib di kosku ini sudah sepi. Maklum, karena ini gang buntu. Bayangkan saja, aku sering bergadang cuma buat baca berita ataupun nonton YouTube. Malam itu aku dengar ada yang dorong pintu kamarku, kenceng banget. Padahal aku sudah kunci. Bener-bener kaget karena suaranya jelas banget. Aku gak mendengar ada langkah kaki apapun. Karena benar-benar ketakutan, aku memutuskan untuk tidur. Kejadian ini nggak cuma sekali sebetulnya. Memang kalau sudah tengah malam di kosku ini sering banget ada orang, tapi nggak tahu juga sih orang beneran atau bukan beraktivitas di depan. Kayak mondar-mandir di gerbang luar masuk dan lewat depan kamarku. Awalnya aku pikir bapak pemilik kos. Tapi aku pikir-pikir, ngapain bapak kos jam segini mondar-mandir? Ada juga pernah siang-siang aku sempetin tidur sebelum kuliah. Nah, itu beneran bikin aku takut.
karena di tengah-tengah tidur aku dengar ada orang yang lari-lari, tapi bukan di luar kamar. Itu suaranya ada di dalam kamarku. Itu benar-benar jelas banget. Jadi buat aku langsung melek seketika. Karena masih setengah sadar, namanya juga orang baru banget bangun. Jadi di situ ada kayak bayangan hitam berpostur orang, sempat aku mau pegang, tapi nggak bisa. Dan masuk ke puncaknya, kejadian yang bikin aku bener-bener takut. Kalau yang aku ceritain tadi mungkin masih bisa mikir positif ya, karena kayak samar-samar aja. Mungkin aku kecapean atau sekedar ngelindur. Masih ada kemungkinan-kemungkinan yang lain. Ini kejadian seminggu sebelum ada wisuda antara tahun 2019 tahun 2020. Aku lupa, kayaknya di tahun itu sih. Seperti biasa, aku begadang sambil nonton YouTube. Di situ aku inget banget, itu masih weekday atau hari kerja. Jadi di kamar-kamar depan masih ada mbak-mbak kos lainnya. Tapi di kos belakang aku sendirian. Tepatnya pas jam 23:20. Aku masih ingat banget posisinya kebelet pipis. Jadi sekalian cuci muka terus tidur. Jadi aku langsung ke kamar mandi yang ada di tengah-tengah perbatasan antara kamar depan dan kamar belakang. Tapi harus ngelewatin dapur sama tempat cuci piring yang gelap. Jadi sudah gak pernah ada yang nyalain lagi. Nah, waktu itu keadaan sepi banget. Aku masuklah ke kamar mandi, nyalain keran. Karena malam gak ada yang pakai air selain aku, jadi keran di kamar mandi nyala gede. Tahu kan suara air keran yang deres banget? Samar-samar di tengah isi air ke bak, aku denger jelas banget suara orang nyanyi. Kayak anak kecil, tapi suaranya mirip banget sama salah satu mbak kos yang emang punya suara kayak anak kecil. Tapi anehnya, nyanyiannya tuh kayak orang sarkas, lebih nyuruh matiin keran atau karena berisik. Aku kaget tengok kanan kiri, terus buru-buru nuntasin urusanku. Setelah itu cabut dari kamar. Besoknya pulang kuliah aku gak berani pulang ke kos dan memilih diem di kos temanku. Sebut saja namanya Eli. Numpang mandi sekalian, karena masih terngiang-ngiang kejadian semalam. Terus temanku nanya, kenapa tumben banget aku pulang kuliah nggak langsung pulang. Barulah di situ aku jelasin cerita tadi malam secara lengkap. Dan temanku ini nyusulin supaya ditanya langsung ke mbak kos yang suaranya kayak anak kecil itu. Buat mastiin aja sih. Mbak Dita, semalam jam 11-an ke kamar mandi gak? Tanyaku ke Mbak Dita pas sampai di kosan. Gak ada sih, teman-teman juga dari jam 9 sudah pada tidur, kata Mbak Dita yang juga kebingungan di situ. Melihat ekspresi Mbak Dita, aku langsung mikir, jadi siapa semalam yang aku dengar nyanyi-nyanyi ya? Karena aku ketakutan, aku langsung cerita lagi ke temanku, si Eli tadi. Akhirnya dia nyuruh aku buat mandi di kosannya saja. Jadi sambil nunggu malam tiba, baru aku pulang. Supaya pas pulang tinggal tidur aja gitu. Kejadian ini aku ceritakan ke mbak yang kamarnya di sampingku. Tapi cuma lewat chat saja. Akhirnya dia cerita juga dan terbuka. Memang dia yang paling lama di kos di sini. Dia juga sering bawa teman dan pernah ngelihat Mbak Kunti di kamar mandi. Karena cerita itu, akhirnya aku gak berani lagi di kosan untuk waktu yang agak lama. Oh iya, ada lagi. Jadi ada
Jadi ada dua temanku yang katanya bisa ngerasain adanya mereka. Yang satu ini teman ospek, jadi jarang ke kos. Cuma beberapa kali aja, tapi dia sering bilang buat pindah kos saja secepatnya. Aku sih cuma iya-iya saja. Dia bilang ada sesuatu di depan pagar bagian belakang, sama di rumah kos pojok depan kos. Dan temanku satunya ini dia yang ngalamin, yang akhirnya membuat aku benar-benar yakin kalau kos ini memang berhantu. Kejadian terakhir inilah yang bikin aku yakin banget kos ini berhantu. Jadi pas banget H-1 wisuda, ada temanku yang satu yang seprodi berniat menginap di kos. Malamnya memang gak ada apa-apa, masih aman, dan kita juga begadang. Nah, kejadiannya besoknya setelah acara temanku ini. Niatnya istirahat di kosku, biar pulangnya nanti habis maghrib sekalian. Jadi singkat cerita, sudah tepat maghrib ini aku selesai makan. Posisinya temanku duduk dibantu buat nahan pintunya, biar nggak nutup. Aku pamit ke dia buat nyuci piring, sekalian ambil wudhu. Dia iyain di situ. Setelah selesai nyuci piring sama sekalian wudhu, aku balik ke kamar. Anehnya, pintu kamar ketutup. Yang aku yakin tadi kebuka. Dan temanku ini sudah biasa kalau di sini duduk di situ. Karena katanya ngerasa gerah, padahal sudah ada kipas. Nggak mikir aneh-aneh, ya udah aku masuk ke kamar. Dan anehnya, dia diem saja di kamar sampai aku selesai sholat. Habis itu dia pamit mau pulang. Aku tanya kenapa, dia diam saja. Cuma dia jawab nggak apa-apa, nanti aku ceritain kalau sudah sampai rumah. Besoknya ini pas hari Sabtu aku di kos sendirian. Barulah temanku yang kemarin cerita kalau pas kemarin aku pamit nyuci piring, nggak selang lama dia ngelihat dari ekor matanya yang jelas kelihatan karena dia duduknya pas di pintu. Ada cewek pakai baju putih, jalannya yang kayak cepet banget ke arah gerbang. Dan anehnya dia nggak mendengar langkah kaki. Karena dia takut, akhirnya dia milih buat ngecek aku masih di kamar mandi atau nyuci piring apa enggak. Karena nggak biasanya juga aku lewat-lewat saja, nggak banyak omong. Dan bener saja, pas dia nengok itu aku posisi masih ada di dapur lagi nyuci piring. Aku yang malam itu nggak pakai baju putih tapi pakai baju merah. Dia juga cerita pas jalan pulang lewat depan kamar mandi, dia ngerasa nggak enak, kayak ada sesuatu yang beda di daerah sekitar kamar mandi. Ya Allah, aku takut banget. Tapi alhamdulillah sekarang udah nggak ngekos di situ lagi.